Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala wa ba'du. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladziina yattakhiduna min dunihi وقال رسول الله وقال الله تعالى في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا إن الله معهم محسنين. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita dapat hadir melaksanakan salat Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita, hadirnya kita di jamaah di halaqah di majlis ini insyaallah seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah kebagian saya menyampaikan lomba pidato ini. Jadi temanya mujahadah. Saya sore tadi belum sempat baca literasi banyak, hampir beberapa tempat hari ini full. Insyaallah mujahadah ini adalah bagian melekat dalam kehidupan kita. Mujahadah secara linguistik, secara lughawi dalam kamus Mu'jam al-Wasit itu sinonim dengan al-jiddu, artinya kesungguhan. Wa makna istilah bahwa yang namanya mujahadah itu adalah bahlu aqsal juhdi adin nafsi wa syaitan, bahwa seseorang yang melakukan satu upaya keras untuk sungguh-sungguh untuk menghindari diri dari hawa nafsu dan bujukan syaitan, maka itu adalah mujahadah. Mujahadah sesungguhnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini lebih lekat dengan kajian-kajian tasawuf. Tetapi di dalam beberapa literasi Fadailul A'mal, di antaranya kitab Riyadhus Shalihin ini juga ada di bayani mujahadah, bahwa Al-Imam Nawawi juga memberikan sebuah kutipan-kutipan hadis-hadis Rasulullah SAW, bagaimana mujahadah ini menjadi sesuatu yang penting dalam diri kita. Bahwa orang-orang yang selalu berupaya untuk berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan pasti lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala, dia dikasih petunjuk karena mereka adalah semua berada di jalanku, yaitu orang yang bersungguh-sungguh. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai dicatat sebagai hamba-hamba yang muhsinin. Tentu saja hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana menjadi hamba Allah yang benar-benar memiliki rasa mujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam rangka mengambil karunia yang begitu besar, dalam rangka kita kemudian ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam keterangan bayanul mujahadah ini disebutkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ diberikan sebuah keterangan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menampilkan beberapa perilaku dirinya menjadi seorang yang selalu bersungguh-sungguh di dalam menjalankan prinsip mujahadah ini. Di antaranya adalah mujahadah dalam konteks ini adalah mujahadah lil ibadah, adalah bersungguh-sungguh dalam rangka dia seseorang itu ingin meraih keutamaan dalam ibadah, maka jangan tanggung-tanggung dirinya untuk terus berupaya sekuat tenaga mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian disebutkan di dalam sebuah hadis, apabila seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah syibran, adalah dia satu langkah, ya, taqarrabtu ilaihi zira'an, maka kemudian Allah menjawab bahwa aku akan lebih dekat kepada dia satu hasta. Dan kemudian apabila orang itu kemudian mendekatku satu zirah, maka kemudian aku juga lebih dekat. Taqarrabtu ilayya ba'an,
aku akan mendekati dirinya itu lebih dekat lagi, yaitu satu depa. Jadi hitungannya satu langkah, satu hasa, satu depa itu artinya lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Dan apabila hambaku datang kepadaku yamshi dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya hataituhu harwala. Aku akan datang kepadanya dengan berlari. Mungkin hadis ini tidak dipahami secara tekstual. Dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari Riyadhus Shalihin, dijelaskan bahwa yang namanya hadis ini adalah majaziyah. Artinya bahwa ketika kita begitu dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakin Allah semakin dekat kepada kita. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'ani wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Sampaikan hai Rasul kepada orang-orang yang beriman, ketika ada mereka bertanya-tanya tentang diriku, aku sangat dekat sekali kepada mereka. Mereka berdoa, pasti aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya adalah fal yastajibu li wal yu'minu bi. Fal yastajibu li, kalau mereka cepat merespon undanganku, kalau mereka konsisten dengan keimanannya kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Nah, kira-kira begitu tuh. Mujahadah yang pertama adalah respon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan permohonan kita. Tapi kalau kita semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin lupa, lalai, maka Allah pun juga akan lalai. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Kan gitu ya. Kalau orang itu semakin hari semakin lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan Allah juga semakin jauh dari kita. Makanya itu kita berupaya jangan sampai Allah itu jauh. Artinya Allah Subhanahu wa taala selalu mendengar segala keluhan, segala hajat, dekati mujahadah dan ibadah. Kemudian adalah mujahadah yang kedua yang pernah dilakukan Rasulullah adalah betul-betul menunjukkan kata Rasulullah SAW ketika dia salat malam, kakinya sampai berdarah. Dan Aisyah menyatakan, kenapa Rasul? Engkau ini adalah orang yang sudah dijamin maksum, dijamin dosaku diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi apa jawab Rasulullah SAW? Afala akuna abdan syakur. Dalam riwayat lain, afala uhibbu an yakuna abdan syakura. Apakah tidak boleh kalau aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Rasulullah sudah maksum, diampuni dosanya, bersih dari dosa, tapi ketika sholat Rasulullah sampai kakinya berdarah. Kira-kira kaki kita berdarah lantaran sholat atau apa? Ini pertanyaan. Barangkali ini menjadi sebuah potret bahwa Rasulullah menunjukkan mujahadah yang begitu luar biasa ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mujahadah berikutnya adalah mujahadah fil mal. Dalam rangka membangun kepedulian sosial, bahwa Rasulullah SAW diceritakan juga dalam hadis ini, keterangan daripada bab tentang fi bayanil mujahadah ini adalah bahwa Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan, katanya. Kata Aisyah, kata riwayat sebuah hadis, bahwa Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan. Wa'ajatu yang mayakun Ramadan. Dan kemudian tambah lagi semakin dermawan ketika datangnya bulan suci Ramadan. Kadang-kadang kita pengen dermawan tapi nunggu nanti aja Ramadan, pesta ibadah banyak, pahala berlipat-lipat, semua kita kumpulkan, Ramadan kita kumpulkan kali kita kita betul-betul curahkan. Padahal sesungguhnya Rasulullah di bulan yang lain juga sangat dermawan, tetapi di Ramadan lebih daripada dermawan. Ini mujahadah fil mal. Dan ini bisa kita lakukan saat ini ketika Ramadan. Bagaimana kita meniru, mempelajari Rasulullah SAW dengan harta yang beliau miliki. Bahkan rasanya beliau setiap harinya tidak pernah bisa tidur
kalau ternyata masih di kantongnya, di bawah bantalnya menyimpan uang yang belum dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Kalau kita masih banyak di ATM kita penuh, di tabungan kita penuh, belum kita distribusi. Karena khawatir hadirin dirahmati Allah, harus kita canangkan program, jangan sampai uang kita itu banyak belum kita distribusi kepada yang berhak menerima. Mengikuti mujahadah Rasulullah adalah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah mujahadah fil ashril awakhir Ramadan. Nah, dijelaskan bahwa Rasulullah SAW idza dakhala al-ashra, Rasulullah ketika Ramadan tiba, bahkan di 10 hari terakhir, maka mujahadahnya Rasulullah semakin semangat dalam ibadah adalah wa aifadha ahla. Beliau itu ahya laila wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda bi'dham. Bahwa Rasulullah SAW itu menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, membangunkan keluarganya untuk beribadah, dan beliau bersungguh-sungguh bahkan mengecangkan ikat pinggangnya. 10 hari terakhir nampaknya banyak justru malam masjid-masjid mulai hampir sepi. Mudah-mudahan kita istiqomah sampai dengan akhir Ramadan. Justru 10 hari terakhir ayo kita ramaikan masjid-masjid dan kita semakin bersemangat. Andaikan pun barangkali kita tidak sempat dengan intikaf di masjid, kita ambil tempat kita ada di ruangan khusus kita untuk selalu terus bermunajat. Jangan sampai waktu 10 hari terakhir ini terbuang begitu saja. Demikianlah para jamaah sekalian dirahmati Allah, beberapa mujahadah yang bisa dilakukan dalam perspektif tasawuf. Tentu saja mujahadah ini adalah bagaimana berupaya kita mengendalikan hawa nafsu kita dan bujuk rayu syaitan di dalam diri kita. Syaitan itu tidak akan bisa mampu masuk ke dalam diri kita kalau senantiasa lisan kita, hati kita zikrullah. Kemudian yang kedua adalah syaitan itu tidak akan masuk menjerdam ke darah kita kalau kita selalu bilju'i. Artinya kalau selalu kita dalam kondisi lapar. Artinya kalau kita kepingin syahwat ini terbendung, maka perbanyaklah ibadah saum. Ketika Ramadan, saum wajib. Ketika di luar Ramadan, saum sunnah. Maka itu bisa menjadi sebuah mujahadah ani syahwat ani nafsi. Kemudian yang berikutnya adalah kita berupaya juga bagaimana kita supaya waktu-waktu kita ini dioptimalkan untuk ibadah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yasja'un. Adalah mereka yang ketika malam tiba, maka mereka itu sedikit sekali untuk tidur, untuk istirahat. Buat apa kira-kira? Buat nonton TV? Buat main catur? Buat main badminton begitu? Apa buat ibadah kira? Kita bagi porsinya lebih banyak adalah untuk ibadah. Karena di waktu-waktu itulah kemudian minal laili, maksudnya di sepertiga malam adalah kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun dalam surah Az-Zariyat. Dan mereka kemudian mujahadah di malam hari itu adalah menjelang datangnya sahur tiba. Artinya setelah dia melaksanakan qiyamul lail, maka dia memperbanyak istighfar, melakukan muhasabah dalam dirinya. Begitu banyak dosa-dosa yang dia perbuat, dia mohon ampun kepada Allah. Kalau ini dia lakukan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Kalau sudah kalian mujahadah sebuah tenaga, kalian sholat malam, berzikir, baca Al-Quran, bertasbih, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu rutinitas itu kalian kerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah siap-siap akan menurunkan rizki yang Allah sudah sediakan di atas langit. Rizki kita terganjal lantaran mujahadah kita yang kurang. Rizki kita barangkali belum sampai pada diri kita lantaran barangkali kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih kurang. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, maka mujahadah yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, menekan sekecil-kecilnya hawa nafsu dalam diri kita. Ara'aita man ittakhadha hawahu hawaha, gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya?
itu akan menyelamatkan mereka, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, nantinya dia menjadi hamba Allah yang hina. Bal mereka itu seperti apa? Mereka itu seperti kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Bal adallu sabilan, bahkan lebih rendah daripada binatang. Mudah-mudahan kita yang menggunakan akal pikiran senantiasa berupaya untuk menekan hawa nafsu kita, membentengi diri kita dari rayuan syaitan. Maka mujahadah terus kita lakukan. Mujahadah dengan langsung kepada Allah, mujahadah dengan harta kita, mujahadah dengan seluruh bil jawari, dengan anggota tubuh kita. Maka insya Allah mudah-mudahan ini yang nanti akan bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Demikian, terima kasih atas tausiah ya. Kalau bisa masalah sikap ini mudah-mudahan bermanfaat buat diri kita semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.